Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Cica Faradila Janati dengan NIM H10 512511025. Di sini akan menjelaskan tentang flowchart yang telah saya buat sebelumnya tentang pemesanan makanan dan minuman di kantin. Pertama-tama di sini sebelum kita masukkan segala macam yang ada, kita tentunya harus ada mainnya terlebih dahulu. Di sini bisa digunakan start ataupun mulai. Di sini saya menggunakan main. Terus ada string nama dan NIM untuk masukkan atau input nama dan NIM. Sebenarnya untuk NIM ini bisa pakai integer, cuman saya menggunakan string saja. Terus selanjutnya ada string makanan dan minuman. Itu adalah jenis makanan dan minuman yang akan kita input nantinya. Selanjutnya di sini ada integer nasi goreng, ayam geprek, mie ayam. Ini digunakan untuk input dari jumlah nasi goreng yang dipesan. Setelah itu ada integer porsi, yaitu untuk si jumlah porsi itu sendiri. Setelah itu ada jumlah makanan, ada integer jumlah makanan dan jumlah minuman. Ini digunakan untuk nota ya, kalau tidak salah untuk nota. Terus selanjutnya ada integer sub nasi goreng, ini digunakan untuk perhitungan. Dan ada integer sub total dan sub akhir untuk mentotalkan semuanya. Ada real diskon untuk memasukkan diskon jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ada string metode pembayaran, jadi dimasukkan apakah tunai atau e-wallet. Terus ada integer diskon metode pembayaran, ya kan akan dimasukkan jumlah diskon metode pembayarannya, yaitu untuk e-wallet itu 5%, dan ada integer daftar pesanan untuk nota. Nah, selanjutnya di sini ada masukkan nama Anda. Jadi outputnya nanti akan mengatakan masukkan nama Anda. Nah, terus input namanya, terus masukkan NIM Anda sama seperti tadi, berarti kita harus input NIM-nya. Terus selanjutnya di sini ada seperti perulangan. Jika NIM atau namanya datanya kosong akan ke sini. Jadi ini kayak tanda petik. Jadi nggak ada isinya gitu. Jadi jika ini true, maka akan keluar output data tidak boleh kosong, mohon isi data terlebih dahulu dan masukkan nama Anda. Terus akan diulangi ke sini, dan jika ini sudah tidak terpenuhi, maksudnya kan berarti kan namanya sudah terisi, dia akan ke false dan akan langsung ke sini, dan akan langsung ada output yang dimana silahkan pilih menu Anda. Akan keluar menunya. Ini merupakan prosesnya. Ada nasi goreng 15.000, ayam geprek 17.000, mie ayam 13.000, dan setelah itu kita input makanannya berapa porsi, akan keluar output berapa porsi. Akan ada juga input jumlah makanan, terus ada oke. Setelah itu akan ada output lagi, silakan pilih minuman Anda. Terus ada output minuman, terus ini ada proses dari minumannya, ya kan, ST 5.000, kopi 7.000, jus 10.000. Terus tinggal di input minumannya berapa porsi, outputnya akan keluar berapa porsi, terus tinggal input jumlahnya. Nah, selanjutnya di sini ada proses dari setiap makanan yang ada. Jadi misalkan sup nasi goreng itu sama dengan nasi goreng dikali jumlah makanan. Jumlah makanan di sini berarti kan jumlah dari nasi gorengnya. Terus sampailah ke ayam geprek, mie ayam, ST, kopi, dan jus. Nah, terus akan ada proses perhitungan sup awal yang dimana ada sup nasi goreng plus sup ayam geprek, sup mie ayam, sup ST, sup kopi, sup jus. Nah, jika pemesan hanya memilih sup nasi goreng, berarti kan ini misalkan 20000 begitu. Selanjutnya jika sudah, akan masuk ke pembagian diskon ya. Jadi jika sub total awalnya itu lebih besar sama dengan 100.000, berarti misalkan 110.000 berapa, itu akan mendapatkan diskon 20%, dan prosesnya akan langsung sub total awal dibagi 0,2 yang dimana 20%. Nah, jika
kurang dari 100.000 berarti ke subtotal awal lebih besar sama dengan 50.000 dan akan mendapatkan diskon 10% dan prosesnya akan subtotal awal dikali 0,1 atau 10%. Nah, jika subtotal awalnya itu kurang dari 50.000 berarti subtotal akhir sama dengan subtotal awal. Nah, selanjutnya outputnya akan keluar untuk subtotal akhirnya. Nah, selanjutnya ada pilih metode pembayaran. Input metode pembayarannya ada tunai dan juga e-wallet dengan potongan tambahan 5%. Nah, jika metode pembayarannya itu sama dengan e-wallet, jika true, maka Anda akan mendapatkan diskon diskon tambahan 5%, berarti subtotal akhir itu dikali dengan 0,05 yang ya sama saja subtotal akhir. Jika tidak, berarti subtotal akhir, ya udah subtotal akhir. Nah, selanjutnya akan masuk ke nota akhir, jadi input nama tidak menggunakan tanda petik, terus input name, terus ada daftar pesanan yang menggunakan tanda petik supaya kayak daftar pesanan ini gitu. Terus output makanannya keluar beserta jumlahnya dengan menggunakan penulisan seperti ini, output minumannya juga. Terus output subtotal awalnya juga keluar. Terus di sini ada tadi jika menggunakan metode e-wallet akan ke sini metode pembayarannya, diskon pembayarannya tercantum. Terus jika tidak akan ke sini yang metode pembayarannya akan juga tercantum. Terus akan ada output total bayar akhir berapa dan ucapan terima kasih telah bertransaksi di kantin kampus. Baik, mungkin kita coba saja. Nah, di sini akan keluar nama. Di sini akan keluar lagi NIM-nya, tinggal dimasuk. Nah, langsung ada pilihan menu. Ingin nasi goreng, ayam geprek, dan mie ayam. Mungkin pagi-pagi kita nasi goreng saja ya. Nah, di sini akan ditanyakan berapa porsi. Saya akan menggunakan jumlah anggota keluarga. Langsung akan keluar juga, sekarang pilih minuman Anda. Nah, langsung ada Anda mendapat diskon sebanyak 20%, subtotal akhirnya segitu. Terus ada yang namanya metode pembayaran, kita coba pilih e-wallet. Itu dia untuk nota akhirnya. Ini bisa juga dicoba dengan tunai. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai flowchart pemesanan makanan dan minuman di kantin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.